Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sehat buat kita semua. Jumpa kembali dalam podcast Maiwa TV. Kali ini kita kedatangan tamu seorang yang berkecimpung di bidang pendidikan, dalam hal ini sebagai Ketua Jurusan Teknik Mesin UMI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada Bapak Dr. Insinyur Faisal Habib MT. Betul ya? Terima kasih sudah hadir di tempat kami. Kita akan bincang-bincang mengenai segala hal yang terkait dengan profesi keteknik mesinan. Ya. Kira gitu. Untuk pertama kali ini saya tanya dulu nih Pak Faisal, mungkin bisa dijelaskan semuanya teknik mesin itu apa membedakan dengan teknik lain? Ya. Teknik mesin ini boleh dikata membahas dan meliputi banyak hal, ya. Dan saya kira peran teknik mesin ini memang dari dulu sampai sekarang itu tidak bisa terlepas dari segala macam kebutuhan peradaban. Ya, saya contohkan misalnya kita ingin membangun gedung, kita butuh pikiran dan keahlian dari teknik mesin. Kita ingin membuat seperti dokter gigi misalnya, membuat gigi palsu, teknik mesin ada ilmu material di situ. Terus ketahanan fetiknya dan seterusnya. Kemudian di bidang kedokteran juga seperti itu. Beberapa bagian tulang itu umumnya berkonsultasi dengan teknik mesin. Itulah sebabnya sekarang ini sudah dibuat juga mata kuliah bidang medical engineering, medical engineering. Nah, saya yakin bahwa sesungguhnya semua bidang itu membutuhkan teknik mesin. Sangat luas. Sangat luas. Padahal kan di masyarakat kalau bicara teknik mesin selalu persepsi kita adalah tentang otomotif, ya. Nah, ini yang keliru. Ini yang keliru sebenarnya. Jadi gimana? Saya mau cerita mundur dulu bahwa tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada bidang yang lain, sesungguhnya peradaban manusia itu dimulai dari teknik mesin. Kenapa saya katakan seperti itu? Dari mulai zaman batu, orang sudah berusaha membuat alat potong dari batu. Itu kan sudah masuk teknologi manufaktur, ya. Alat potong dari batu, kemudian berkembang seterusnya. Kemudian kita lihat dulu ada film-film kartun dulu, ada Flintstone. Dari situ pertama kali dia membuat alat transportasi, gelondongan kayu itu kemudian dijadikan kendaraan. Oleh sebab itu saya menganggap bahwa peradaban manusia ini sangat dipengaruhi oleh teknik mesin. Jadi banyak hal yang bisa di cover melalui keilmuan dari teknik mesin. Salah satu buktinya adalah semua yang ada pada tubuh kita itu menjadi bukan mekanis tapi menjadi bagian dari semua mata kuliah yang ada di teknik mesin. Kita belajar fluida, ada darah, aliran darah. Kita bicara pompa, ada jantung. Kita bicara kalor, ada termodinamika. Kita bicara tentang persendian, ada kinematika. Kita bicara tentang energi, kita bicara tentang kinematika. Kita bicara tentang getaran. Ada getaran. Kemudian kita bicara banyak hal. Suhu tubuh ada. Oleh karena itu saya kira perlu kita perbaiki pemahaman, meluruskan pemahaman seberapa besar sebenarnya peran teknik mesin ini pada peradaban kita. Karena kan itu tadi ya, berarti kan kita belajar fluida. Fluida kan tentang air, pompa dan sebagainya. Terus
kalori segala Ya, rupa. ya. Terus misalnya tadi teknik pendingin juga kita Ya, belajar. betul. Terkaitan AC kan kita semuanya Belajar bidang itu, kita. belajar. Artinya sangat luas sebenarnya. Sangat luas. Cuma karena memang mungkin barangkali pembelokan persepsi itu mungkin lebih disebabkan karena namanya sendiri mesin ya, mungkin ya di sini. Nah, ini. Iya, teknik mesin. Mesin asal katanya dari bahasa sana, mesin, ya mesin. Mesin itu terkait dengan mekanisme. mekanisme, ya. Ya, jadi namanya mekanisme itu rangkaian dari susunan dari beberapa komponen untuk menghasilkan suatu gerak sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan desain. Nah, kenapa orang-orang menganggap bahwa mesin itu sebatas pada mesin jahit atau mesin mobil dan seterusnya, padahal kita bicara turbin, kita mesin, turbin ya. kita bicara ketel uap, kita bicara banyak sekali ya sistem pendingin, logam. Nah, saya ingin ingatkan bahwa teknik mesin sangat dibutuhkan sebenarnya. Sarjana teknik mesin, ilmuwan teknik mesin sangat dibutuhkan, utamanya bagi negara seperti kita di Indonesia begitu banyak penduduknya. Apalagi kalau misalnya cita-cita negara mau jadikan bangsa ini sebagai maju dalam bidang teknologi, tentu kan semuanya dari mesin. Ya, jadi ya betul. Bagus sekali saya kira umpannya dari Pak Yulham. Begini ya. Apa yang saya ketahui bahwa maju tidaknya sebuah bangsa itu sangat tergantung kepada sebesar apa industri manufaktur. Industri manufaktur. Jadi industri manufaktur itu terkait dengan kemampuan SDM, sumber daya manusia yang ada dalam satu negara mengeksplor dan mengelola sumber daya alam. Dan saya percaya bahwa Indonesia ini memiliki hampir seluruh sumber daya alam. Mulai dari nikel, gas, batu bara, kemudian emas, dan banyak produk-produk tambang yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh industri manufaktur. Makanya saya agak heran ya sesungguhnya kenapa kita bisa tertinggal, kenapa Jepang, Korea yang notabene tidak memiliki kekayaan alam seperti Indonesia, tapi mereka bisa maju. Mereka punya industri manufaktur yang luar biasa. Produk otomotif mereka sudah betul-betul menjejali jalan-jalan di Eropa, Amerika, ya dari Korea khususnya. Jepang tidak usah kita cerita, tapi kita perlu tahu bahwa kualitas sebuah bangsa, harkat sebuah bangsa akan terangkat manakala bangsa itu betul-betul memiliki kekuatan di industri manufaktur. Jadi, kita tidak bisa terlepas dari industri manufaktur. Kita minum kita minum air mineral dalam kemasan industri manufaktur. Kita beli apa saja industri manufaktur. Jadi saya kira mulai saat ini kita harus membangun kesadaran secara kolektif bahwa sebenarnya kita punya potensi yang besar untuk membangun bangsa ini melalui bagaimana caranya supaya anak-anak kita lebih memiliki ketertarikan dan minat ke bidang teknik mesin. Jangan dianggap bahwa teknik mesin itu sulit. Saya kira tidak ada yang sulit kalau kita mau belajar dan mau dekati. Manufaktur itu kan bahasa awamnya pabrik ya. Ya. Tapi sebenarnya lebih luas manufaktur, lebih luas. Ya. Jadi apa-apa sih? Ini saya lihat berdasarkan informasi saya peroleh bahwa Pak Faisal ini S2-nya di ITS dalam desain manufaktur. Jadi memang keahlian di situ ya. Sama juga S3-nya ya. S3-nya di Universitas Brawijaya, manufaktur juga. Bisa sedikit ya. Apa sebenarnya ya? Terkait untuk kemajuan bangsa dan negara ini semestinya bagaimana mestinya ini dalam membangun SDM di bidang manufaktur ini? Ya, ini saya perlu saya meluruskan lagi kembali bahwa manufaktur itu betul apa yang dikatakan oleh Pak Yulham bahwa manufaktur itu tidak terbatas pada prosesnya saja, fabrikasi saja tidak. Tapi manufaktur itu meliputi bagaimana mengidentifikasi kebutuhan, kemudian mendesain, setelah desain kita buat cetak biru, kemudian pemilihan bahan, dari pemilihan bahan kita proses manufaktur. Proses manufaktur ini bagian kecil. Jadi dari proses manufaktur ini bagaimana fabrikasi, bagaimana
proses bobot di situ, pengelasan dan seterusnya. Setelah jadi dievaluasi apakah produk saya ini layak dijual atau memiliki nilai jual. Lalu seberapa besar ketahanannya, apakah bisa bersaing di pasar, lalu bagaimana mengefisienkan produk saya, baik dari susunan mesin-mesin, bagaimana caranya supaya tidak membutuhkan waktu yang terlalu besar sehingga dia lebih cost-nya lebih rendah. Kemudian bagaimana saya menumpuk dan berujung pada bagaimana marketingnya, pemasarannya. Saya membuat sesuatu produk manufaktur tidak ada gunanya kalau tidak bisa saya pasarkan sama pasar ya. Saya ambil contoh Pak Yul. Di zaman Pak almarhum mantan Presiden Pak Prof Habibie, saya baru tahu bahwa karya beliau luar biasa dan saya kira bangsa ini patut mengapresiasi. Saya bisa temukan Habibie's Equation itu ketika saya menjalani summer school ya, jadi ada summer school di Sydney University. Mereka perkenalkan ini loh hasil rumus yang dituliskan oleh mantan presiden di negara Anda. Namanya Habibie's Equation. Ternyata Habibie's Equation ini berkaitan dengan perambatan retak. Jadi saya luar biasa. Kenapa justru di negara orang saya bisa dapat dipakai di sana. Dipakai di sana. Kemudian kedua, sesungguhnya Pak Habibie itu almarhum memang sangat brilian ya. Andai kata misalnya Pak Habibie itu memulai industri otomotif, barangkali sekarang ini kita sudah bisa menyaingi Korea. Kita bisa punya produk otomotif, tidak lagi punya produk-produk yang hanya halusinasi saja ya, dalam tanda kutip. Oleh karena itu saya kira momentumnya adalah bagaimana kita punya kesadaran yang bisa kita bangun agar semua potensi sumber daya alam ini kita bisa gerakkan untuk kesejahteraan, terutama bagaimana proses pengelolaannya, karena memang kita butuhkan industri manufaktur yang kuat. Jadi sekilas ini kan baru sebagian kecil yang digambarkan tadi tentang bagaimana bidang mencakup bidang tentang teknik permesinan ini. Iya, terus terang di teknik mesin itu anak-anak kita didik bagaimana mengembangkan intuisi sebagai seorang engineer. Dan bagaimana dikembangkan kepekaannya terhadap kasus-kasus mekanis yang mereka hadapi di lapangan nantinya. Nah, yang saya sayangkan memang selama ini pemikiran mindset masyarakat kita seolah-olah teknik mesin seperti terbatas seperti apa yang Pak Ilham sampaikan tadi. Padahal sesungguhnya itu cakupannya sangat luas, yang sangat luas. Dan itu juga yang membuat akhirnya tidak banyak kaum hawa yang mau teknik mesin. Karena dianggap kalau teknik mesin kan urusannya bengkel, oli, motor. Padahal tidak begitu ya. Padahal tidak seperti itu. Yang saya sayangkan baru-baru memang di beberapa tempat, beberapa tahun yang lalu PT Inka, industri kereta api itu butuh engineer teknik mesin, sarjana tapi wanita. Saya sempat tanya dia manajernya, saya bilang kenapa butuh teknik wanita? Dia bilang untuk mengontrol instrumentasi itu saya lebih percaya pada wanita itu lebih telaten katanya. Dan tidak ada. Tidak terisi. Terus yang terakhir informasi juga di salah satu BUMN yang mengurusi penerbangan perhubungan. Dia butuh juga sarjana mesin dari kaum wanita. Sayangnya formasi itu tidak terisi. Akhirnya saya dengar ada D3 perempuan itu yang di treatment untuk bisa dimasukkan. Jadi sungguh sayang ya. Pada saat orang lain mengatakan sangat terbatas lapangan kerja buat teknik mesin, saya kira itu ternyata tidak, sama sekali tidak. Bahkan tidak tersedia malahan kan? Tidak tersedia, bahkan tidak tersedia tenaga kerjanya. Lapangannya ada. Sekarang saya perlu ingatkan bahwa dibandingkan dengan Korea dan tidak usah jauh-jauh ya, kita ke Malaysia saja, sungguh jauh perbedaan ya. Sungguh jauh perbedaan jumlah sarjana teknik mesin dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Bahkan kita di Indonesia ini butuh jutaan sebenarnya sarjana teknik mesin, tapi sayangnya dari tahun ke tahun
anak-anak kita lebih tertarik masuk ilmu politik, Betul, dan ilmu lain-lain, hukum ya. dan lain-lain. Itu bagus, tapi bagus. Cuma tetap harus Ya, tetapi harus kita ingat bahwa kembali lagi bahwa maju tidaknya sebuah bangsa itu tergantung kepada bagaimana bangsa itu mengelola industri manufaktur. faktor, betul. Apalagi kita memiliki segala macam sumber daya alam, tetapi justru orang lain yang Orang datang lain yang masuk. mengeksplor Ya akhirnya dan kan begitu jadinya kan. Karena kita tidak siap, orang lain yang masuk. Betul. Kita punya tambang nikel yang luar biasa depositnya. Kita punya, macam-macam. Oleh karena itu, saya juga heran ya, kenapa pemerintah China disebut sebagai pemasok bahan baku baterai. Batu baterai. Padahal dari bahan bakunya Dari Indonesia diambil. Jadi, kita kirim bahan baku ke sana, dia olah di sana, nanti balik lagi ke sini. jadi saya kira ada yang Ada yang salah. ada something wrong. Jadi seharusnya mata kita terbuka bahwa ke depan semestinya pemerintah kita memberikan ruang yang lebih luas bagi anak-anak bangsa untuk bisa berkarya memanfaatkan sumber daya alam. Padahal sebenarnya kalau secara kualitatif SDM kita sebenarnya mampu. Cuma kesempatannya. Kesempatan ya, saya kira memang kembali lagi soal regulasi. Regulasi. Bahkan yang saya dengar bahwa kan di bidang apa ya, konstruksi sebenarnya juga bidangnya teknik mesin juga banyak mestinya. Banyak sekali. Kalau kita bicara konstruksi bidang apa? Katakan selama ini diterjemahkan konstruksi building ya. Omong kosong orang bisa bangun gedung 7 lantai ke atas kalau dia tidak butuh teknik mesin. Dia butuh tower crane. Dia butuh pompa untuk mengirim air ke atas. Dia butuh macam-macam lah. Lift. Setelah selesai gedung butuh lift. Butuh hidran untuk pemadam kebakaran. Butuh plumbing ya untuk distribusi air. Bahkan pembersihan di konstruksi juga. Iya betul. Karena kita tidak bisa berharap bahwa kita tidak bisa lagi sekarang mengatakan bahwa bangunan yang saya bangun cukup secara statis mampu menerima beban, tetapi kita harus ingat bahwa di mana-mana tidak ada wilayah yang terbebas dari ancaman gempa bumi. Oleh karena itu di Jepang itu dikembangkan bangunan tahan gempa dan seterusnya. Itu domainnya teknik sipil, tetapi saya percaya bahwa dengan simulasi yang ada di teknik mesin, misalnya getaran, kemudian beban dinamis, tentu saja pembangunan gedung-gedung tinggi itu butuh bantuan pemikiran dari teknik mesin. Saya kira kan tugas kita bersama ya untuk melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa teknik mesin itu ternyata sangat luas. Luas sekali. Atau jangan-jangan mungkin penamaannya yang salah, teknik mesin. Jadi kalau bicara penamaan, saya kira di mana-mana ya. Saya berkunjung ke beberapa tempat, mereka memang menuliskan mechanical engineering department. Bahasa Inggris mechanical engineering. Kenapa Indonesia teknik mesin? Kenapa teknik mesin? Padahal mesin itu dari bahasa sananya mesin. Kembali lagi saya katakan itu terkait dengan mekanisme. Nah, teknik mesin ini seolah-olah di kerangkeng ya, padahal itu kan isinya luas. Saya ingat dulu kuliah S1 kita bicara network planning kita bicara ekonomi teknik. Ekonomi bahkan belajar terus kita bicara quality control, teknik mengatur juga. Teknik pengaturan. Nah, ini semua sebenarnya memberikan pemahaman kepada kita semua yang belajar di teknik mesin itu, bagaimana sih menghadapi problem sehingga kita bisa memberikan solusi yang sistematis dan yang mana yang prioritas, karena pada akhirnya seseorang yang terbiasa bekerja secara sistematis dan memberikan jawaban-jawaban solutif sistematik itu yang bisa bersaing di pasar. Dan saya kira sarjana teknik mesin diterima di mana-mana. Salah satu contohnya Pak Yul. Saya punya sahabat tempoh hari manajer bank. Dia cerita sama saya. Saya tuh lebih suka terima sarjana teknik, utamanya dari teknik mesin daripada sarjana ekonomi. Saya bilang, kenapa?
Dia bilang begini, anak teknik mesin itu terbiasa bekerja dalam tekanan. Dia biasa begadang, ya. Dia terbiasa menjalankan tugas-tugas berat. Nah, kalau tugas-tugas sehari-hari seperti kita di sini di bank itu dianggapnya sepele sehingga mudah dia selesaikan. Terus saya bilang, kenapa spesifik ambil teknik mesin? Dia bilang begini, Pak, sekarang ini bank melakukan pembiayaan bukan sekedar jual beli rumah, tapi ada beberapa industri yang kita perlukan. Nah, sekarang kalau saya tidak punya sumber daya yang mengerti mesin, bisa jadi saya dibodoh-bodohi. Ada pabrik mesinnya sebenarnya rongsokan dia bilang. Terus dia butuhkan butuh teknik mesin, konsultan di dalam. Jangan konsultan, saya butuh pegawai. Dia bilang saya butuh sarjana teknik mesin kerja di bank saya supaya saya punya bank tidak dibodoh-bodohi. Ada yang pengadaan pembelian kendaraan, jangan sampai kendaraannya atau busnya itu mesin lagi. Rongsokan, butuh teknik mesin. Jadi tidak ada ruang bagi kita untuk menolak kehadiran teknik mesin. Coba saya balik, coba Yolham carikan bidang mana yang tidak butuh teknik mesin. Semua butuh teknik mesin. Apalagi kan ada moto bukan moto, ciri dari teknik mesin kan presisi ya. Paling presisi. Karena dalam merencanakan suatu karya teknik itu kan paling rendah toleransinya. Iya, bahkan mikron. Kalau di bidang lain saya bisa bikin bangunan beda selisih 1 senti, lantai 17 di bawah tidak ada masalah. Mesin tidak boleh. Mesin tidak boleh. Jadi ketika ada kekurangan saja sekian mikron saja, ketekanannya tidak akan tercapai sehingga engine tidak bisa hidup. Jadi visinya Kapolri presisi itu semuanya presisi. Presisi teknik mesin. Presisi teknik mesin. Semuanya. Ya, presisi teknik mesin. Karena presisi itu di teknik mesin itu tidak ada tawar menawar, Pak. Tidak ada tawar menawar. Strict dia di situ. Kapan dia saya lebihkan atau saya kurangkan, maka tidak bisa. Berpengaruh yang lain. Berpengaruh. Oke, sekarang kita masuk pada segmen terakhir ini. Soal teknik mesin yang di UMI boleh cerita sedikit saja. Oh, teknik mesin di UMI itu kebetulan saya aktif mengajar di jurusan mesin dari tahun 79, tapi berubah menjadi prodi teknik mesin itu mulai S1 di tahun 85. Alhamdulillah sekarang di teknik mesin di UMI itu salah satu-satunya prodi keteknikan akreditasi A. Itu menggambarkan bagaimana pengelolaan sistem pendidikan yang kita terapkan di dalam itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Standar Nasional Pendidikan. Nah, alhamdulillah di teknik mesin UMI itu kita bukan sekedar mengajarkan buku-buku textbook. Karena kami di dalam kita tidak ingin sarjana lulusan kami itu adalah asal lulus dan textbook thinking. Kenapa? Karena tantangan di luar lebih banyak. Mereka harus memiliki kemampuan adaptif yang baik di samping memiliki kompetensi. Dan kedua adalah teman-teman saya kira memiliki daya juang yang luar biasa. Dan saya bisa lihat, alhamdulillah sekarang lulusan kita ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Bahkan yang terakhir ini ada yang sementara menempuh pendidikan lanjut di ITB Bandung dapat beasiswa. Itu karena dia bisa tunjukkan bahwa prestasi. Dan saya kira Universitas Muslim Indonesia UMI khususnya teknik mesin tidak lagi dipertanyakan ketika kita bawa masuk lanjut S2, S3 di UGM, ITB. Tidak lagi ditanya ini perguruan tinggi mana, karena mereka sudah kenal kita. Ada juga yang jadi teknisi Sukhoi sedikatnya kan? Ya, ada. Yang spesifik ke tangani Sukhoi itu ada anak mahasiswa bimbingan saya beberapa tahun lalu. Memang setelah itu dia itu bertugas ke bertugas di TNI Angkatan Udara. Saya tadinya berpikir lah, ini janjian bimbingan kok tiba-tiba menghilang 2 minggu. Ternyata ditugaskan. Ternyata tugas ke Rusia. Tugas ke Rusia sekolah. Terus dia cerita saya diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk belajar lebih jauh tentang bagaimana perawatan mesin dari pesawat tempur Sukhoi. Dan saya pikir ini satu kebanggaan bahwa pendidikan teknik mesin di UMI diberikan kepercayaan untuk mengawal macam. Jadi bukan terbatas Angkatan Udara, ada di Angkatan Laut. Sekarang
Ada beberapa perwira menengah dari angkatan Saya dapat laut. juga ada angkatan darat juga. Ya, angkatan darat di mana? Sekarang bertugas di Yogyakarta. Nah, satu kesyukuran bahwa teman-teman yang tamat dari Teknik Mesin Umum ini, alhamdulillah pada menunjukkan bahwa mereka tidak sia-sia menimba ilmu di situ. Karena bagaimanapun juga kita harapkan kita, seperti yang saya katakan, saya tidak ingin semua lulusan kita itu hanya berbasis hasil rekayasa kurikulum. Bukan itu, tetapi mereka memiliki pengalaman luar, pengalaman, kemampuan adaptif terhadap problem yang dihadapi di masyarakat. Nah, itu ngaruhnya. Dan masih soal kondisi teknik mesin, kan teknik mesin juga dapat kena dampak juga tentang kesalahan persepsi teknik mesin itu, khususnya dari kaum hawa ini jadi kurang yang mendaftar. Ya, kurang. Tapi alhamdulillah dari tahun ke tahun ini, karena insentif, saya dengar ada insentif. Ya, tahun kemarin dapat 5 cewek, 5 anak mahasiswa, dan beberapa selesai tepat waktu. Mereka selesai, ada yang 4 tahun 10 bulan, ada yang selesai pas 4 tahun, dan saya kira ke depan saya harap bisa lebih banyak, karena seperti yang terjadi di Jawa sekarang, seperti di TS itu, kalau mereka menerima 100 mahasiswa itu 30 orang diantaranya itu, 25 sampai 30 orang diantaranya itu mahasiswa perempuan. Ini karena sudah ada kesadaran. Ya, mereka di sana lebih terbuka wawasannya, lebih ini. Karena perempuan itu lebih telaten. Ya. Kerja tugas-tugas itu tepat waktu. Kalau laki-laki kan, nah saya kira seharusnya tradisi ini, kebiasaan anak-anak mahasiswi perempuan ini itu menular sekiranya jumlah peserta didik kita di teknik mesin itu lebih banyak perempuan. Jadi profesi teknik mesin sebenarnya bukan pekerjaan yang harus kotor-kotor ya, enggak ya. Seperti itu. Ya, jadi salah itu ya anunya. Tidak. Jadi saya ingat beberapa tahun lalu itu di TV itu ada salah seorang finalis putri Indonesia yang bekerja di salah satu perusahaan asing di Jerman. Itu rupanya berpendidikan, latar belakang pendidikan teknik mesin. Saya angkat tuh, saya bilang, meskipun dia teknik mesin, tapi dia bisa masih menunjukkan auranya sebagai seorang perempuan tulen. Jangan dikira yang keluar dari teknik mesin itu harus penampilan harus penampilan mirip ke laki-lakian gitu ya. Khusus wanita ya. Iya, tidak seperti itu. Oke, saya kira kita sudah mulai tercerahkan sedikit, meskipun masih membutuhkan waktu untuk menjelaskan banyak hal tentang latar belakang kedisiplinan ilmu ini. Dan saya kira untuk yang terakhir mungkin ada yang perlu disampaikan, bebas saja silakan. Yang perlu saya sampaikan adalah ya itu tadi, kembali lagi soal industri manufaktur. Mudah-mudahan ke depan apa yang saya sampaikan ini bisa memberi edukasi, bukan edukasi sebenarnya, karena mereka yang duduk di pimpinan yang bisa mengeluarkan regulasi itu kan lebih tahu orang cerdas cerdas. Jadi mengulangi saja. Jadi intinya saya ingin mengatakan bahwa terus terang negara kita memiliki hampir semua sumber daya alam yang dibutuhkan untuk industri manufaktur. Nah, sekarang bagaimana merangsang peserta didik kita ke depan atau orang-orang untuk bergerak di bidang industri manufaktur agar semua sumber daya alam itu bisa kita kelola dengan baik dan menghasilkan industri yang betul-betul memiliki daya saing, tidak lagi dianggap sebagai bangsa kelas 2, tetapi bisa menunjukkan bahwa sesungguhnya kita memiliki kesanggupan untuk mengelola dan bersaing di dunia internasional. Semangatnya sudah ada sama Pak Habibie, mantan presiden, tapi saya kira terputus karena kondisi sosial ekonomi bangsa kita waktu itu, bahkan politik membuat girah untuk melanjutkan itu terputus. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih bagus dan insya Allah saya yakin dan percaya bahwa bangsa ini bisa maju ke depan
terutama bila semua anak bangsa diberikan kepercayaan untuk mengelola sumber daya alamnya sendiri. Saya juga pernah membuat anak-anak di kampus itu mendesain memodifikasi alat pelontar apa itu untuk latihan tenis itu, tapi ternyata dicurigai malah dulu, dicurigai jangan-jangan mau bikin senjata pelontar. Nah, gimana mau maju kalau begitu negara? Terus beberapa tahun sebelumnya juga pernah anak-anak kita itu sebelum munculnya sekarang drone, mereka bisa bikin apa namanya mesin baling-baling, sudah mulai bisa terangkat, tetapi ada teguran bahwa harus ada izin khusus. Harus ada izin dari Federasi Aerosport melalui Kepala Staf Angkatan Udara, melalui Panglima Angkatan Udara. Jadi saya bilang padahal ini kan murni untuk penelitian. Ya, penelitian. Nah, itu barangkali itu salah satu hambatan itu ya. Justru muncul di Pindrang itu bisa menerbangkan pesawat, itu jadi kaget. Padahal di kampus sudah lama bisa bikin. Cuma dihalangi. Oke lah, saya kira itu tergambar sekali ya. Mungkin untuk bisa mengelaborasi lebih dalam, mungkin kita butuh waktu lagi. Insya Allah. Menjadwalkan pertemuan seperti ini. Saya kira tugas kita untuk menyampaikan berulang-ulang kepada masyarakat bahwa keberadaan teknik mesin itu seperti ini, tidak seperti yang selama ini. Betul. Nah, ini saya kira itu saja pembincangan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Yulham Malabirang, Maiwa TV.